Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, pandemi COVID-19 berimbas pada menipisnya stok darah yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia atau PMI di berbagai daerah. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalla, dalam website resmi PMI, kekhawatiran masyarakat akan COVID-19 membuat persediaan darah menyusut drastis. Bahkan kebutuhan 2% kantong darah dari total populasi saja tidak tercukupi. PMI sangat mengapresiasi aksi berbagai organisasi atau lembaga yang menggelar donor darah demi pemenuhan kebutuhan darah selama pandemi. PMI menetapkan sejumlah protokol baru donor darah sejak awal pandemi. Protokol ini diantaranya mengatur ruangan donor dan juga berbagai gerakan donor darah mulai digelar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satunya yang dapat Anda ikuti dan juga dapat kita semua support adalah Gerakan Donor Darah Perempuan Indonesia atau GDDPI. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai gerakan ini, saya akan langsung bertanya kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan jarak jauh. Yang pertama adalah pembina GDDPI, Yanti Erlangga, dan juga Ketua GDDPI, Vicky Kartiwa. Selamat pagi, Bu Yanti, dan juga selamat pagi, Bu Vicky. Apa kabar? Selamat pagi, Robert. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi, pemirsa ya. Ya, ini adalah gerakan yang kita tentu butuhkan ya, karena saya juga membaca data bahwa stok kita saat ini tidak cukup dari standar yang telah ditetapkan, yaitu 2% dari populasi nasional. Tetapi menariknya adalah acara yang digelar pada tanggal 5 September, Sabtu hari nanti, Gerakan Donor Darah Perempuan Indonesia. Nah, saya ingin bertanya mengenai pemilihan perempuan gitu di sini, Bu Yanti. Mengapa difokuskan hanya perempuan Indonesia? Selamat pagi, terima kasih Robert. Gerakan donor darah ini berasal dari keprihatinan kami para perempuan, para ibu, bagaimana tentang turunnya drastis persediaan darah, yang dimana setiap hari itu banyak sekali yang memerlukan, terutama di masa pandemi ini sangat sudah kritis persediaannya, sehingga kami membentuk 9 organisasi wanita perempuan yang kebetulan adalah sahabat-sahabat untuk melakukan kegiatan ini secara rutin. Dan kegiatan ini adalah baru pertama kali terjadi 9 yayasan perempuan untuk berkolaborasi bersama. Oke, 9 yayasan perempuan yang berfokus pada beragam isu, betul ya Bu Yanti? Dari beragam isu kemudian kita sepakat untuk satu hal yang mendesak, yaitu stok darah di Indonesia. Karena pandemi COVID-19, kemudian banyak yang berkurang donor darahnya dan juga kebutuhan darah meningkat. Apakah ini hanya terbuka bagi perempuan saja yang dapat mendonor, atau ini terbuka bagi umum tapi inisiatornya adalah para perempuan? Ya, memang ini inisiatornya adalah perempuan, tapi terbuka untuk segala umur, untuk komunitas umum, masyarakat, dan memang yang kami perlukan adalah kerjasama dari beberapa yayasan yang nantinya juga akan bertambah, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk PMI sendiri. Dan ini memang terbuka untuk umum. Oke, Bu Yanti, sebelum saya ke Bu Vicky, siapa saja yang sudah mendaftarkan untuk bergabung, berkolaborasi bersama dalam aksi mulia ini?
Ya, jadi kami mempunyai Yayasan Perempuan untuk Negeri dan juga Perempuan Jenggala yang diketuai oleh Ibu Vicky. Dan juga ada Yayasan Batik Indonesia. Ini uniknya Yayasan Batik Indonesia ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sosial, tapi kali ini memang semua ingin sekali membantu PMI dalam rangka peduli pada sesama. Dan juga ada Dharma Wanita Persatuan dari Kemenko Perekonomian, juga dari Pertiwi Indonesia, juga PP 2 LIPI, juga ada Pernik Nusantara, dan alumni PSKD, juga Jeronimo. Baik, Bu Yanti. Sudah beberapa yayasan, organisasi bergabung, kemudian acara akan digelar di hari Sabtu, tanggal 5 September. Ibu Vicky, sampai saat ini bagaimana persiapannya? Ya, terima kasih Pak Robert, selamat pagi pemirsa. Sampai hari ini animo masyarakat cukup banyak ya, yang mendaftar sudah sekitar 500 orang. Ini terbukti bahwa karena kampanye kita, apa yang akan dilakukan oleh GDDPI itu betul-betul sesuai dengan standar kesehatan, protokol kesehatan. Mulai dari tempat, fasilitas, kemudian seluruh peserta nanti akan dicek rapid test semua satu-satu. Jadi juga panitianya juga semua melakukan swab test sebelumnya. Sebelumnya melakukan swab test. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa yang ada di dalam ruangan donor tersebut nanti sudah bebas COVID. Selain itu kita juga melakukan disinfektan untuk seluruh ruangan. Kemudian pada pelaksanaannya nanti hari Sabtu pendonor diharuskan mencuci tangan, kemudian dicek temperatur suhunya, kemudian masuk untuk rapid test. Setelah itu semua fasilitas yang dipakai secara bergantian juga kita disinfektan semua, seperti velvet, alat velvet itu nanti juga diganti setiap pergantian pendonor gitu. Jadi betul-betul kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, juga jaga jarak dan lain sebagainya. Ya, ekstra precaution ya Bu, sudah dipikirkan di sana sehingga pendonor pun juga diharapkan nyaman dan juga aman. Tapi apa syarat bagi para pendonor? Apakah harus terbebas dari segala macam penyakit dalam 1 bulan terakhir atau punya riwayat bebas dari COVID selama ini? Saya akan tanyakan lebih lanjut setelah jeda komersial. Kami akan segera kembali untuk Anda. Saya akan lanjutkan bersama dengan Ibu Vicky. Ibu Vicky, siapa saja yang dapat untuk mendonorkan darahnya? Oke, yang pasti di atas 17 tahun hingga 65 tahun, kemudian harus berbadan sehat ya, tidak mengidap penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes seperti itu tidak boleh, mengidap HIV, kemudian hepatitis juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh ketika sedang hamil atau menyusui. Kemudian nanti juga ada assessment dari PMI mengenai COVID-19, gitu. Jangan sampai peserta ada ODP atau TDP seperti itu. Betul. Apakah ada berkas tertentu, persyaratan tertentu, atau hasil tes tertentu yang harus dibawa pada saat mendaftarkan diri sebagai donor darah? Bagi yang sudah melakukan rapid test, boleh dibawa. Kalau belum, bisa kita lakukan secara gratis di tempat untuk rapid test. Jadi sebelum masuk ke ruang donor darah itu kita sudah melakukan pengecekan bebas COVID. Baik.
Baik, Bu Yanti, kalau mengumpulkan gitu ya berbagai jenis yayasan yang bergerak dalam berbagai isu, topik, bidang, tentu kan tidak hal yang mudah. Apalagi kemudian mencoba mendonorkan darah gitu ya di tengah masyarakat yang khawatir akan kesehatan mereka, akan juga bagaimana tempatnya yang steril, yang aman dari penyebaran COVID-19. Apa sih tantangan terbesar, Bu, dalam acara ini, dalam gerakan ini? Ya, memang tantangan terbesar adalah karena pandemi ini kebanyakan banyak sekali warga yang tidak mau keluar rumah. Sehingga kami membentuk satu kesepakatan untuk mencari tempat yang agak convenient, dalam arti kita juga sangat menjaga protokol COVID dengan berbagai macam cara, dari pengetesan suhu sampai ke rapid test. Dan kami juga menghimbau untuk yang hadir hanya pendonor, dan juga dengan ada jam-jam yang memisahkan antara pendonor dan pendonor lain, sehingga mereka akan dengan convenient untuk melakukan donor darah tersebut. Betul. Juga memang selama ini Dilanjutkan, Bu Yanti. Bagaimana? Ya, juga selama ini kami juga mengirimkan beberapa himbauan dan beberapa info tentang bagaimana donor darah dan persediaan darah ini sudah sangat minim, dan juga banyak sekali penderita thalassemia yang membutuhkan. Saat pandemi ini juga banyak pasien-pasien yang membutuhkan, sehingga tergerak hati para pendonor untuk ikut donor. Dan juga ada pengertian bahwa memang setelah donor tuh kita menjadi lebih segar, lebih kuat, lebih sehat rasanya. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang membuat kami mendapati peserta. Betul, badan lebih bugar tentu juga baik untuk kesehatan. Apakah kemudian ada target tertentu di mana daerah tertentu mungkin atau rumah sakit tertentu yang akan langsung disalurkan hasil-hasil darah ini? Ya, keseluruhannya akan kami serahkan kepada PMI. Jadi kami memang di sini membantu PMI yang akan rutin dalam waktu 3 bulan sekali. Bahkan kami berencana nanti membawa mobil ke tempat-tempat, mungkin ke depannya kami membawa mobil tersebut, mobil PMI ini bisa ke universitas atau bisa ke tempat-tempat yang para pengunjungnya nantinya banyak, sehingga kami bisa membantu secara maksimal. Oh baik, berarti ini adalah acara pertama, akan ada acara serupa lainnya dan bersifatnya mobile gitu ya, di berbagai titik-titik yang akan dikunjungi. Kalau sekarang Bu Vicky berarti dimulai di kalau tidak salah di Jakarta Selatan, di kawasan Pondok Indah, tepatnya di Pondok Indah Golf Course gitu ya. Targetnya berapa banyak pendonor yang dibutuhkan untuk acara nanti? Untuk hari Sabtu nanti 500 kantong darah ya. Jadi bukan 500 orang, tapi kita juga melakukan paralel di beberapa daerah yang menjadi cabang-cabang organisasi-organisasi itu, antara lain di Bali, di Jogja, Palu, Makassar, seperti itu, nanti Banten, nanti kita melakukan simultan. Sehingga darah yang secara bersamaan. Oh, adakah kemudian golongan darah tertentu yang benar-benar sedang sangat menipis dan benar-benar sangat dibutuhkan? Mungkin ini jadi informasi yang penting agar memiliki golongan darah tertentu dapat terpanggil. Biasanya kalau yang tertentu itu nanti akan dihubungi oleh PMI gitu. Namun yang kami lakukan ini memang yang reguler, yang dibutuhkan oleh semua golongan seperti itu. Jadi memang ada 2 tujuan kami untuk acara GGDPI ini, untuk yang reguler dan juga untuk yang mungkin nanti akan dijelaskan sama Ibu Yanti. Satu lagi juga kita akan mengkomunikasikan, mensosialisasikan mengenai plasma konvalen tersebut yang untuk penyembuhan pasien COVID-19. Betul, data plasma darah itu kan penting juga kalau tidak salah untuk vaksin merah putih, betul, dikumpulkan dan juga sedang dikerjakan oleh pemerintah. Bu Yanti, ada yang ingin ditambahkan mengenai hal ini? Ya,
memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gerakan ini berhubungan sekali dengan PMI yang untuk membantu ke rumah sakit dalam arti membantu pasien-pasien yang membutuhkan darah, juga nanti untuk vaksin yang memang sedang diusahakan sekarang. Jadi semua ini adalah usaha dari kami 9 yayasan perempuan untuk terus mendorong bagaimana caranya untuk kita mendapatkan donor darah dan kantong darah untuk semua usaha maksimal dari pemerintah sendiri untuk membentuk penyembuhan COVID. Ya, untuk yang membutuhkan informasi lanjutan, cara mendaftar, lokasi-lokasi di berbagai daerah, dapat dilihat di mana Bu Yanti? Kami mempunyai kemarin sudah disampaikan bahwa kami memberi info di website dan di Instagram maupun ada di kepanitiaan yang sudah ada nomor telepon untuk mendaftar. Bahkan jika ada yang ingin hadir langsung di Pondok Indah Golf, juga kami bersedia untuk membantu untuk mendonorkan darah dari pasien dari pendonor-pendonor tersebut. Baik, Bu mari Kiki juga bisa Instagram. menjelaskan ini. Ya. Betul. Instagram kami adalah GDDPI. Ya. Ya, Instagramnya adalah GDDPI_Indonesia dan itu adalah informasi lengkap Ya. mengenai gerakan ini dan juga nantinya akan kita nantikan gerakan-gerakan selanjutnya karena kebutuhan dan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat banyak sekali terdampak tidak hanya dari kesehatan tapi juga dari ekonomi. Mungkin akan kita berbincang di lain kesempatan. Untuk sekarang terima kasih Ibu Yanti Erlangga, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dan juga Ibu Vicky Kartiwa, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Hari Sabtu 5 September, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, sekarang adalah saat yang tepat karena Indonesia membutuhkan Anda.